Aduh, terima kasih sekali Dr. Gigi udah menyempatkan waktunya untuk Kipa Communication dan juga buat semua sahabat Kipa yang sudah dari tadi mungkin menunggu kehadirannya Dr. Gigi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang buat seluruh sahabat Kipa di acara Weekly Sharing. Dan acara Weekly Sharing ini namanya juga Weekly Sharing ya, jadi setiap minggu kadang 2, kadang 3 kali event acara seperti ini kita adakan. Tujuannya adalah kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga, dan memotivasi, juga menginspirasi dengan berbagai macam narasumber yang kami undang. Malam hari ini kami mengundang Dr. Gigi Pramono, spesialis bedah saraf dari Senior Dokter Cortex National Hospital Surabaya. Nanti kita akan membahas tema malam hari ini adalah tema yang sangat penting dan disuka oleh banyak orang. Temanya adalah saraf terjepit pada tulang belakang. Nah, tapi sebelumnya kami mau ucapkan beberapa teman sponsori acara kita untuk malam hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Sukuri ya. Sukuri ini adalah susu kurma premium Nabes water premium yang menggunakan metode infus yang menjadi salah satu metode penyajian dan memberikan manfaat kesehatan juga. Dan satu juga sahabat Kipa yang mensupport sebagai sponsor acara kita malam hari ini adalah Utapes Tooth Cleaning dari Kota Malang. Beralamatkan di Jalan Batu Amaril 8 Kota Malang. Karena kenapa dari Kota Malang juga? Karena ini Utapes juga merupakan salah satu bisnis dari Kipa Communication juga. Nah, nanti buat sahabat Kipa yang dari Surabaya dan juga Sidoarjo akan mendapatkan spesial hadiah dari Sukuri dan juga dari National Hospital. Dan untuk sahabat Kipa yang dari Kota Malang nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Utapes Tooth Cleaning ya. Jadi langsung aja nanti masukkan pertanyaan, komentar di kolom komentar. Nanti kita pilih siapakah pertanyaan atau komentar paling keren, paling bagus. Kita mau kasih hadiah. Saraf terjepit pada tulang belakang. Aduh, ini kayaknya saya mempersilakan buat Dr. Gigi dulu sebelumnya. Mungkin bisa menceritakan atau mungkin memberikan gambaran nih dok tentang seputar tulang belakang. Ya, baik. Selamat malam sahabat Kipa, sahabat Brini yang sedang menyaksikan live di IG maupun di YouTube. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai barangkali dalam keseharian kita sering merasakan kaku leher, kemudian sering pusing, sering migrain, tanpa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita. Padahal sebenarnya ini adalah gejala-gejala yang muncul dari gangguan di tulang belakang. Ya. Berbicara mengenai tulang belakang, saya harus memberitahukan dulu mengenai filosofi tulang belakang. Jadi manusia itu tegak. Manusia tegak itu karena fungsinya tulang belakang. Tulang belakang itu dimulai dari leher sampai ke tulang ekor. Jadi manusia tegak karena tulang belakang, sehingga apabila kita salah memperlakukan tulang belakang dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, maka yang terjadi adalah gangguan pada tulang belakang termasuk cedera. Nah, yang paling banyak cedera, sering tercedera itu adalah tulang belakang di bagian ruas leher, karena di situ adalah bagian yang paling mobile, paling banyak geraknya. Yang kedua adalah tulang belakang di bagian punggung bawah atau pinggang, karena di situ adalah bagian yang menyangga berat, ya, baik berat tubuh maupun berat dari luar. Itu yang berisiko. Sementara kita batasi dulu berbicara untuk tulang belakang bagian leher. Jadi dalam keseharian kita, ya, tanpa kita sadari seringkali kita itu menggerakkan leher kita itu menunduk dalam waktu yang lama. Apakah itu karena pekerjaan kita, misalnya harus di depan komputer, ya, ataukah karena ini gadget, HP. Apalagi kalau kita ikut WA itu, kita akan sering menunduk. Kemudian ketika kita tidur, tidak langsung tidur, masih main HP juga dengan memakai bantal tinggi, ya, atau bahkan sampai ketiduran. Nah, apa yang terjadi pada tulang belakang, pada leher kita pada saat itu? Jadi, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar, ini adalah peraga dari bentuk tulang belakang bagian leher, ya. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini adalah ruas-ruas tulang belakang, di sini adalah bantal.
bentuk dari tulang belakang bagian leher kita itu adalah melengkung ke belakang. Jadi seperti huruf K. Ini nama medisnya lordotik, ya, lordotik. Sementara gerakan kita sehari-hari itu sering menyebabkan leher kita itu menjadi lurus, menunduk, lurus. Nah, coba dibayangkan sekarang. Apabila dalam keseharian kita menunduk, baik karena pekerjaan atau karena kebiasaan melihat HP dan sebagainya, kemudian tidur pun masih dipakai untuk menunduk, ya, dipakai untuk dipaksa untuk lurus. Bahkan sampai tertidur pun kadang-kadang kita masih memakai bantal tinggi. Yang terjadi adalah mata kita istirahat, tapi leher kita tidak pernah beristirahat. Lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan, struktur leher ini akan menjadi lurus, kencang, straight begini. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak menimbulkan. Awalnya, keluhannya itu berupa rasa berat di belakang leher, di otot-otot belakang leher. Awalnya seperti itu. Banyak yang salah mengartikan, misalnya dikira karena kolesterol tinggi dan sebagainya. Apabila kita tetap melakukan kegiatan yang salah, ya, maka kontraksi tadi, spasme tadi akan menjalar ke mempengaruhi otot-otot di kepala. Dia akan menarik otot-otot di kepala sehingga menimbulkan keluhan pusing. Kalau pusingnya lebih berat di sebelah, maka terjadi migrain. Bahkan pada kondisi yang lebih lanjut terjadi vertigo, jadi rasa berputar. Kadang-kadang disertai bunyi, dan ini berkepanjangan. Kalau kontraksinya turun ke bawah, maka akan disertai rasa berat di punggung. Kalau ini otot-otot, ini bahasa Jawanya dientong-entong, ya. Nah, ini sebenarnya awalnya adalah karena kita sering menunduk, kita sering membuat leher itu menjadi lurus. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena tidak menemukan jawaban, ya, misalnya diobati sendiri atau ke dokter, diberikan obat untuk rasa nyeri, digigit dan sebagainya, sembuh sebentar, tapi kemudian muncul lagi. Kenapa? Karena lifestyle-nya tidak diubah. Ya. Maka ini menimbulkan pikiran yang macam-macam. Misalnya, kok saya sering pusing, jangan-jangan ada tumor di kepala saya. Misalnya seperti itu. Lama-lama apa? Mempengaruhi asam lambungnya, rasa tidak nyaman, rasa nyeri, rasa panik, ini membuat asam lambung jadi naik. Ya, jadi naik, kemudian nafas jadi terasa tidak lega, belum lagi disertai denyut jantung yang tidak teratur, ya. Ini menyebabkan pikiran yang macam-macam lagi, menimbulkan penyakit-penyakit baru lagi. Periksalah ke dokter yang sesuai lambungnya, ke dokter jantung dan sebagainya. Bisa sampai dokter shopping namanya, karena berbagai dokter didatangi. Tetapi tidak mendapatkan jawaban karena lifestyle-nya tetap tidak diubah. Jadi sebenarnya semua ini berasal dari lifestyle yang salah, cara hidup yang salah dalam memperlakukan tulang belakang. Sehingga cara mengatasinya harus, ini kan merupakan lingkaran setan. Mulai dari spasme otot leher, tarikan diri, pusing dan sebagainya, kecemasan yang menimbulkan asam lambung tinggi, kemudian denyut jantung atau nafas tidak terasa nyaman. Ini merupakan lingkaran setan. Memutusnya harus dengan cara merubah lifestyle. Wajib sudah merubah lifestyle. Wajib. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah kita memposisikan tubuh kita, baik duduk maupun berdiri, itu adalah dengan posisi tegak. Posisi tegak itu adalah dibuat tegak begini, kemudian bahu dibuka. Ini, baik duduk maupun berdiri. Kalau belum terbiasa, pasti tidak akan terasa tidak enak, ya, terasa tidak enak, terasa mudah capek, tapi memang harus dijalani. Nah, ini kemudian harus disadari bahwa tulang belakang dalam menegakkan tubuh ini tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh otot paraspinal namanya. Jadi ada dua otot sepanjang kiri kanan ini, mulai dari leher sampai ke bawah ke tulang ekor. Ini adalah otot paraspinal. Dia membantu kerjanya tulang belakang dalam menegakkan tubuh. Maka mau tidak mau otot ini harus dikuatkan. Caranya bagaimana? Ya olahraga. Tidak ada cara yang instan dalam menyembuhkan. Selain manfaat untuk menguatkan otot-otot paraspinal, olahraga tersebut adalah berfungsi untuk memacu jantung kita supaya
terbiasa berkontraksi dengan bagus, memompa dengan bagus jantungnya. Karena jantung kita ini dia bertindak ya, dia memompa sesuai dengan apa yang kita jalani sehari-hari. Kalau kita hanya kegiatan kita hanya begitu-begitu saja, ya, hanya duduk, nulis, ngetik dan sebagainya yang seperti itu, ya maka jantung tidak perlu memompa dengan optimal. Dia cukup begini saja. Akibatnya apa? Aliran darah yang membawa makanan ya, makanan tubuh itu ya oksigen, gula dan sebagainya, tidak sampai kepada jaringan-jaringan yang lebih kecil. Bayangkan, sudah lifestyle-nya salah, banyak menunduk sehingga ototnya banyak kontraksi, makanan dari pembuluh darah tidak sampai ke jaringan-jaringan yang dalam. Malah menyebabkan kontraksi yang lebih hebat dan lebih sering frekuensinya. Ini. Nah, dengan olahraga, maka jantung itu akan mudah terpompa, jantung akan mudah bekerja dengan optimal. Sehingga harapannya adalah aliran darah sampai pada jaringan-jaringan yang paling dalam. Jadi mau tidak mau harus dikerjakan. Bikin suatu diagnosa itu namanya adalah cervical root syndrome. Cervical itu leher, root itu saraf, sindrom itu kumpulan dari gejala. Karena memang gejalanya tidak cuma satu. Kira-kira begitu, Mas Ferry. Tadi dokter gigi menjelaskan duduknya harus tegak, leher sama kepalanya juga harus lurus juga. Saya jadi langsung agak tegak nih duduknya. Karena saya biasanya duduk itu kayak yang agak melorot-melorot dikit gini lah biasanya dok. Tapi kayak itu nggak bagus ya dok ya. Harusnya iya, jadi kita tidak boleh. Nah, kalau pada usia muda itu jaringan-jaringan yang dari sini masih lentur, yang dari sini masih lentur, bantalannya masih olinya ya, kandungan cairan itu masih bagus. Sehingga begitu dia sudah dilatih, dia akan mudah kembali lagi pada bentuk lordotik, bentuk yang melengkung ke belakang. Tapi pada usia-usia yang lebih lanjut, ya, ini tidak bisa lagi diperbaiki strukturnya. Apabila dia sudah kadung lurus, ya, sudah kadung straight begini, itu tidak bisa lagi kembali seperti ini. Keluhannya lebih sering muncul. Nah, ini yang saya sebutkan tidak bisa dengan cara instan. Apabila CRS ini, cervical root syndrome ini sudah terjadi pada seseorang, tidak bisa dengan cara instan, hanya dengan minum obat, pikir dan sebagainya, harus dilatih terus-menerus. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Ferry. Sekarang faktor usia nih dok, sorry, kalau memang yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai dengan sekarang, banyak di antara teman-teman semuanya bekerja di rumah atau work from home, yang mana kalau udah bekerja di rumah rata-rata kita pegangnya handphone atau laptop. Nah, kalau kita bicara handphone atau laptop atau gadget lah ya, pandangan kita rata-rata memang agak ke bawah dikit ya dok ya, agak ke bawah. Kita mungkin tadi dokter sampaikan juga agak nunduk ya, itu bikin capek di tulang leher belakang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk recovery ini usia yang paling rentan nih, mulai usia berapa ya dok ya? Mulai rasa cepet capek untuk lihat ke bawah kayak gitu, start usia berapa ya dok? Jadi sebenarnya tidak ada batasan usia, Mas. Semakin usia maka kandungan cairannya akan semakin sedikit. Ya. Kalau ini normal ya, kandungan cairan akan semakin itu normal. Tetapi kalau kita memperlakukan leher kita dengan cara yang salah, ya, maka yang terjadi adalah proses degeneratif, proses penuaan itu terjadi lebih dini dengan segala akibatnya. Nah, kalau dia lurus begini, ya, kencang begini, kemudian sering merasa pusing dan sebagainya, kemudian ada lagi nih kebiasaan yang gini, Mas. Nah, ini enak memang, enak. Kenapa kok saya bicarakan kenapa kok enak? Karena ketika yang kerak gini yang terjadi itu adalah spasmenya lepas, kontraksi ototnya lepas, ya, sehingga terasa lebih lega. Tapi yang terjadi pada tulang belakangnya adalah ada kemungkinan bantalan-bantalan ini bisa lepas ke belakang, menekan sumsumnya, menekan sumsum atau saraf-saraf yang ada di lehernya. Ini yang menyebabkan akhirnya terjadi yang namanya HNP cervical atau kejepit sumsum tulang belakang. Bisa terjadi pada. Jujur aja dok, saya sendiri juga sering banget itu dok, kayak begini-gini enak banget, bikin
lebih rileks gitu ya. Tapi ya ini mungkin analisa kedokteran nih buat sahabat KIPA semuanya bahwa itu jangan diteruskan kembali lah untuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu karena ternyata itu kebiasaan yang buruk dan bisa mengakibatkan lebih fatal lagi ya. Betul ya dokter seperti itu ya dok ya. Baik. Tadi ada yang tanya nih, ada yang tanya posisi tidur yang paling baik itu kayak gimana ya dok ya? Yang harus kita sadari adalah kita tidak boleh membuat leher itu nekuk ke depan, tunduk ya. Sehingga bantal yang dipakai itu sebaiknya adalah bantal yang tipis. Bantal yang tipis, kemudian tepi bawah bantal itu diletakkan di sini, bukan di leher. Jadi kalau di sini, ya, kalau di daerah punggung bawah begini, tidak menyebabkan leher itu menjadi begini, datar seperti ini. Karena semakin lama kita memakai bantal tinggi, akan merubah struktur leher kita. Dan itu lama-lama pasti akan menimbulkan gejala. Pasti. Oke. Kalau tidur terlungkup bagaimana nih dok? Ada yang tengkurap, tengkurap gimana nih dok? Boleh-boleh aja, tapi kan ya nggak enak juga kalau tengkurap terus-menerus. Tidur yang normal dan wajar ya telentang. Telentang atau miring kiri, miring kanan sesekali. Kalau terlungkup kan banyak organ yang tidak bekerja dengan bagus juga. Oke. Tapi saya ya setuju memang saya harus mengikuti apa saran dokter tadi, tapi memang benar tuh tidur yang lurus dan bantal tipis, bahkan mungkin nggak pakai bantal pun itu jauh lebih saya menyehatkan ya untuk saat kita tidur. Kebetulan saya juga lebih suka nggak pakai bantal dok. Selain juga di rumah bantalnya nggak ada dok. Dok, kalau ada pertanyaan, menurut dokter nih, olahraga yang paling tepat, anggaplah usia 40 tahun ke atas, kira-kira olahraga apa ya dok ya? Jadi begini, tidak ada bentuk olahraga yang paling bagus. Ya. Semua disesuaikan dengan kondisi tubuh. Makanya WHO memberikan satu kriteria 150 menit per minggu. Ya. Tetapi apapun bentuk olahraganya harus selalu disisipkan aerobik. Nah, kadang-kadang ada salah pengertian di sini. Ya, misalnya apa? Dok, usia saya sudah sekian, di atas 40 tahun dan sebagainya. Kalau saya pergunakan sering jalan atau lari, nanti lutut saya kan jadi aus. Nah, ini adalah pendapat yang salah. Kenapa demikian? Karena tubuh ini, ya, bagian-bagian tubuh ini kan tercipta dari sel. Dan sel itu ada regenerasi. Ya, ada regenerasi. Kalau kemudian saya lari dok, tapi lutut saya jadi sakit, pinggang saya jadi sakit. Ya, berarti salah caranya. Salah caranya. Misalnya, tidak bertahap, ya, tidak pernah lari misalnya, ya, tidak pernah olahraga misalnya, kemudian dalam hari itu, hari Minggu itu misalnya, wah ini saya sedang free, hati saya sedang enak, setelah olahraga, langsung digenjot dengan kekuatan maksimal misalnya, ya malah sakit semua. Jadi kalau semua itu bertahap, ya, ada komitmen, ada disiplin, ya, konsisten, maka cedera-cedera seperti itu tidak akan terjadi. Jadi memang tidak ada batasan. Usia berapapun itu bisa melakukan olahraga asalkan semuanya tetap. Kira-kira gitu Mas Ari. Saya ingin menekankan ya bahwa yang terjadi di awam ya di masyarakat ini adalah pandangan-pandangan kalau operasi itu nanti lumpuh. Kalau operasi nanti lumpuh. Nah, sudah berbeda. Kami dari Cortex melakukan operasi ini dengan teknik yang terbaru ya, dengan cara microsurgery, jadi semuanya di bawah tuntunan mikroskop, sehingga lapang medan operasi ini diperbesar sampai dengan 400 kali, yang tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya komplikasi, di mana kita secara detail bisa melihat baik tulang, kelainannya, bahkan sarafnya. Dan semua bagian-bagian penting dari organ tubuh di sekitar sudah bisa kita amankan dengan cara mikroskopis. Itu. Jadi, kalau memang sudah indikasi operasi, ya memang sebaiknya harus operasi. Nah, sebaiknya kita tidak sampai dioperasi ya, makanya harus lifestyle-nya harus bagus memang. Kira-kira seperti itu Mas. Dokter bicara soal operasi dan kelumpuhan ya, yang menjadi image ya, beberapa image di masyarakat. Ini juga ada pertanyaan juga dok, apakah di usia 70 tahun misalnya, kalau melakukan operasi,
itu juga nantinya bisa kembali lebih baik lagi dok di usia 70 tahun dok. Ya, tentunya begini, kalau seorang pasien sudah dinyatakan harus operasi misalnya, ya, pertimbangannya adalah kalau tidak dioperasi maka kondisi sarafnya akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Ya. Lalu mengenai usia, bagaimana dok? Usia sudah tua, 80 tahun misalnya. Ya. Tentunya ada, jadi selama kita operasi itu ada tim yang ikut menentukan. Ada dokter lain, ada dokter anestesi, dokter jantung yang ikut menentukan. Seandainya salah satu aja nyemprit, tidak boleh operasi, ya sudah, kita tidak akan operasi. Jadi untuk keamanan operasi itu pasti terjamin. Ya. Kemudian, tidak bisa seseorang itu hidup dengan nyeri, ya. Misalnya salahnya tersebut. Tetap kualitas hidup seseorang itu harus bagus, berapapun usianya. Ini adalah salah satu kenapa pada usia lanjut pun kalau misalnya... Pertanyaannya berbobot semuanya dan sepertinya obrolan kita 1 jam pastinya kurang ya. 1 hari itu pun minimal ya ngobrol sama dokter gigi. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita mau kasih tahu lagi buat sahabat KIPA semuanya, buat sahabat KIPA yang masih mau bertanya lebih detail lagi tentang tema kita untuk malam hari ini, berhubungan dengan syaraf ya, atau juga tulang belakang dan kececit dan lain-lain, bisa langsung menghubungi dari tim Cortex ya. Nanti di IG-nya Cortex juga ada tuh. Atau mungkin juga di IG-nya KIPA ada berteman sama IG-nya Cortex juga. Jadi silakan buat sahabat KIPA semuanya kalau mungkin mau bertanya lebih detail lagi, apapun sesuai sama tema kita atau di luar tema kita yang berhubungan dengan syaraf tulang belakang atau mau bertemu langsung dengan dokter gigi, bisa langsung menghubungi di Cortex National Hospital Surabaya atau nanti bisa DM di IG-nya Cortex ya. Silakan langsung aja masuk di IG-nya Cortex, bisa DM di sana untuk bisa ketemu langsung dengan dokter gigi. Baik, dokter, sebelumnya mungkin ada kesimpulan dari dokter gigi yang bisa disampaikan kepada sahabat kita semuanya. Tentunya belum banyak atau belum semua pertanyaan dari sahabat kita jawab. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa melalui DM atau mungkin nanti kita bisa adakan lagi acara IG Live dengan dokter gigi ya tentunya ya. Tapi mungkin dokter gigi malam hari ini ada kesimpulan yang bisa disampaikan dok. Silakan. Ya, jadi kualitas hidup seseorang itu ditentukan pada 2 hal. Yang pertama adalah kualitas pembuluh darah dengan berbagai komponennya, yang kedua adalah kualitas tulang belakang. Kalau kita bisa menjaga pembuluh darah kita bagus, ya, tulang belakang kita bagus, maka insya Allah seseorang menjalani kehidupan itu akan dengan kondisi yang bagus pula, dengan kualitas yang bagus pula. Dan ini jawabannya adalah tetap olahraga. Saya kira begitu. Baik. Itu istilahnya pesan, benar-benar pesan yang sangat bijak sekali buat sahabat KIPA dari dokter gigi ya, bahwa intinya berapapun usia Anda, apapun aktivitas Anda, sahabat KIPA semuanya, tetaplah berolahraga, beraktivitas seperti biasa berapapun usia Anda, dan tentunya berolahraga sesuai dengan kemampuan dan juga usia Anda. Satu lagi ya, bahwa sekarang di era new normal ini, di era new normal ini, seperti juga pemerintah menyarankan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Hanya satu tambahannya lagi bahwa apapun aktivitas kita, pekerjaan kita harus benar-benar mengedepankan protokol kesehatan. Untuk itu, apapun aktivitas Anda, teman-teman semuanya, sahabat KIPA, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun saja Anda berada, sahabat KIPA berada. Tentunya menggunakan masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan tentunya jaga jarak. Itu merupakan tips yang sangat sederhana. Baik, oke. Dokter Gigi, sebenarnya kita masih ingin ngobrol panjang lebar lagi sama Dokter Gigi, tapi karena sekali lagi memang waktu kita terbatas ya, kurang 5 menit di IG Live kita malam hari ini. Tapi sebenarnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Dokter Gigi ya, Dokter Gigi Pramono yang udah meluangkan waktunya malam hari ini bersama dengan KIPA Communication. Dokter, mungkin lain waktu kita boleh ngobrol lagi dokter ya dengan tema yang lebih menohok lagi yang bisa memberikan pelayanan sama sahabat KIPA di luar sana, boleh ya dok ya? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat dokter. Ya, terima kasih buat Dokter Gigi Pramono, spesialis bedah saraf, senior dokter Cortex National Hospital Surabaya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan juga terima kasih buat timnya Cortex
yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, teknisnya dari kemarin, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih buat sahabat Kipa yang sudah bergabung, sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf, belum semuanya terjawab. Mudah-mudahan acara yang sederhana ini bisa memberikan manfaat dan berarti buat sahabat Kipa semuanya. Masukan, kritik, dan juga saran juga di DM-nya Kipa. Mudah-mudahan kita akan terus bisa memberikan kebaikan, berbagi informasi, ilmu, dan juga pengalaman buat banyak orang. Selamat juga buat Anda yang mendapatkan hadiah. Terima kasih buat sponsor yang sudah mendukung acara kita malam hari ini. Terima kasih buat minuman susu kurma Sukuri, sudah mensupport. Terima kasih juga buat Utapres Sus Cleaning dari Kota Malang, Jalan Batu Amar 8, Kota Malang, yang sudah selalu mensupport acara Kipa Communication. Terima kasih Dr. Gigi, mudah-mudahan sehat selalu buat Dr. Gigi dan juga timnya di konteks. Terus semangat berbagi kebaikan buat semuanya dokter ya. Sampai ketemu lagi dokter. Salam.